Teman-teman, teman-teman kalau main drone itu minta izin istri dulu apa enggak? Asli saya pengen ketawa kalau ngobrolin izin istri, karena saya lihat teman-teman saya termasuk pemain drone ya. Drone ini hobi yang ribet dan mahal dan hanya dimainkan oleh lelaki, walaupun ada sedikit tapi wanita yang main drone. Pada umumnya secara umum itu lelaki yang main drone, tapi banyak yang minta izin ke istrinya sebelum main. Saya bilang itu ngaco gitu. Kita bahas di video ini tentang izin istri ya. Gini teman-teman, kita bahas izin istri itu dalam 3 bagian ya. Dari segi aturan, kemudian dari segi pemahaman agama mungkin, kemudian yang ketiga itu motifnya apa gitu sampai ada izin istri gitu, sampai kita memahami harus apa-apa tuh pakai izin dulu ke istri. Begini, yang pertama mengenai aturan yang berlaku di negara kita gitu. Kalau sejarahnya saya ingat itu karena waktu itu saya masih bocah, saya masih umur 5 tahun. Jadi ada katanya peraturan pemerintah, itu peraturan pemerintah nomor 10 PP 10 tahun 1983. Itu yang menjadikan rumor kalau lelaki itu, cuman ini dalam kaitan ketika ada lelaki mau menikah lagi gitu. Kalau dia mau menikah lagi katanya harus izin istri, padahal bukan. Nanti saya kasih link di deskripsi untuk teman-teman bisa download peraturan pemerintah nomor PP 10 tahun 1983. Itu disebutkan bahwa suami yang akan menikah dalam kurung lagi itu harus mendapatkan izin dari siapa coba? Dari pejabat, bukan dari istrinya gitu. Jadi suami itu minta izinnya ke pejabat yang di atasnya secara hierarki, bukan istrinya begitu. Itu saya dengar rumornya, desas-desusnya kenapa ada peraturan pemerintah itu karena waktu itu kan zaman Pak Soeharto jadi presiden. Waktu itu mungkin atas inisiatif Ibu Tin yang merintahkan untuk bikin aja harus pakai izin kalau mau kawin lagi, katanya begitu gitu. Padahal bukan, izin itu bukan ke istri tapi ke pejabat di atasnya. Dan ini berlaku untuk pegawai negeri. Yang disebut pegawai negeri itu bukan pemahaman seperti pegawai negeri yang kita pahami bersama, tapi semua perangkat, termasuk perangkat desa, termasuk misalnya teman-teman jadi ketua RT pun yang mengurusi masyarakat itu harus minta izin ke pejabat yang berwenang begitu. Itu ya yang pertama kita bahas. Jadi jangan salah artikan izin ke istri, bukan, izin itu ke pejabat yang berwenang. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau dari pemahaman agama gitu, saya buka-buka semua hadis referensi yang merujukan atau mengharuskan lelaki untuk mendapatkan persetujuan istri. Kaitannya sama kalau dia nikah lagi gitu. Kalau dia mau nikah lagi itu sifatnya adalah pemberitahuan. Jadi suami harus memberitahukan kepada istrinya ketika dia akan menikah lagi, bukan mau main drone harus memberitahu, bukan. Tapi kalau menikah lagi dia harus memberitahukan, dan pahami beda memberitahukan dan izin. Gini analogi ngelanturnya ya, misalnya kayak kita sering dengar kan, istri misalnya, istri ke suaminya dia nelpon, "Pak, izin mama mau ke pasar dulu." Nah, kata suaminya gini, "Mama lagi di mana?" "Oh, udah di pasar, Pak," gitu. Nah, istri memandang itu adalah izin, bukan, itu mah pemberitahuan. Tolong bedakan itu, beda antara izin dan pemberitahuan. Pemberitahuan itu sifatnya dengan atau tanpa izin kita bisa pergi gitu. Nah, coba garis bawahi. Pemberitahuan itu sifatnya itu, pemberitahuan itu tidak memerlukan izin. Kalau izin tuh harus dengan persetujuan. Misalnya istri, "Pak, izin saya mau kondangan ya," gitu. Kalau suaminya bilang nggak boleh mah, maka itu tidak boleh. Ketika misalnya istri tetap berangkat tanpa izin suaminya, maka pada saat itu kewajiban suami untuk mempertanggungjawabkan perilaku istrinya ketika dia berlaku di luar tanggung jawabnya, maka udah gugur, tanggung jawabnya udah tidak ada. Pada saat istri pergi dari suaminya tanpa izin dari suaminya, maka pada saat itu juga gugur kewajiban suami untuk mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan oleh istrinya begitu. Itu yang kedua ya.
Kemudian yang ketiga, apa motifnya sehingga wanita itu suka membolak-balikan, suka apa namanya, membias-biaskan. Kan udah kita bahas di video sebelumnya, silahkan cek di video saya sebelumnya apa sih perbedaannya lelaki dan perempuan. Pada dasarnya kita lelaki dan perempuan itu kan sama, baik pada diri lelaki ataupun dari diri perempuan itu ada dua unsur, ada maskulin, ada feminin, sama wanita juga. Nah, kalau maskulin itu sifatnya itu ofensif, itu mempertanggungjawabkan gitu. Kalau wanita itu defense, gitu. Jadi wanita tuh pengennya dimengerti, dilayani, disuapin, diantar ke sono kemari, digendong gitu. Ketika wanita mengatakan bahwa dia sebenarnya mengharuskan suaminya untuk apa-apa izin ke dia, mau jalan-jalan izin dulu, mau main drone izin dulu, mau beli kamera izin dulu ke dia. Sebenarnya motifnya apa gitu. Ini kita tekankan di sini. Apakah itu dasarnya cinta? Saya meyakini buat diri sendiri bukan dasarnya. Karena begini prinsip dasarnya, kalau cinta itu membebaskan, cinta itu mempersilahkan, dan cinta yang baik itu adalah yang saling gitu ya, bukan kalau itu bukan cinta, itu egoisme. Dan motifnya apa sebenarnya ketika wanita menginginkan suaminya itu apa-apa izin ke dia? Motifnya adalah, Anda mau tahu, mau percaya mau enggak, ini pendapat saya, kenapa wanita begitu adalah murni karena masalah duit, masalah uang. Karena wanita menganggap lelaki adalah sumber penghasilan dia. Jadi apa-apa itu harus izin ke dia. Mau beli kamera izin ke dia, mau main drone izin ke dia. Karena ketika dia tidak mengizinkan, mungkin duit yang tadinya buat beli kamera sama dia bisa dipakai buat beli lipstik, beli mainan, beli bedak gitu, yang lain-lain. Itu kaitannya dengan uang. Jadi bukan cinta begitu ya. Saya ada beberapa cerita sih yang berkaitan dengan ini gitu. Saya waktu main drone di atas juga di sana di Manglayang. Saya waktu main drone kan ada ibu-ibu nanya, itu harganya berapa? Yang nanya bukan ibu itu sih, temennya lakinya. Kata saya ini drone-nya aja 4 juta. Si ibu itu komentar, kalau 4 juta buat apaan beli mainan? Kalau saya sih buat ini aja, beli emas, katanya begitu. Dia ngomong ke lelaki itu, tapi saya dengar karena nggak begitu jauh. Tapi saya pikir ya terserah itu bukan istri saya gitu. Tugas lelaki adalah menafkahi istrinya. Sepanjang tugasnya itu ditunaikan, kita tidak ada kewajiban untuk meminta izin. Selama saya menunaikan tugas saya, artinya saya sudah menafkahi kebutuhan hidupnya saya penuhi, dia pun, istri saya pun akan menghormati kesenangan saya itu apa gitu. Dan lelaki yang bertanggung jawab ini begini, teman-teman, perlu teman-teman ketahui, itu kan sama, baik istri kita yang bekerja atau tidak, dia punya hak yang sama dengan kita. Jadi ketika misalnya lelaki main drone, saya main drone, maka saya egois kalau tidak bisa memberi kesempatan kepada istri saya, keluarga saya untuk main hal yang sama, seperti minimal sama dengan saya. Saya bisa makan enak di luar, saya tidak bertanggung jawab kalau tidak bisa memberi fasilitas yang kurang lebih sama. Anak istri saya pun harus punya peluang yang sama. Masalah kemudian dia memakai itu untuk untuk tabungan, untuk apa, itu hak dia gitu. Karena wanita juga udah kita bahas juga di video sebelumnya, bahwa kalau wanita, yang membedakan wanita yang hebat dan yang pada umumnya itu apa sih? Ya itu tadi, wanita yang cerdas tuh yang bisa mengelola keuangan, salah satunya begitu kan. Itu intinya gitu kalau menurut saya. Jadi kalau saya sih secara pribadi, kalau ada teman misalnya saya mengajak teman-teman memain drone, ayo main drone, aduh saya izin istri dulu, kalau saya sih saya tinggal. Saya nggak mau main sama teman laki saya yang apa-apa harus izin ke istrinya. Ogah banget saya, enggak bukan saya lah. Kalau saya dulu malah pernah ngomong begini, dan mungkin teman-teman nggak suka, dan video ini pun kalau teman-teman nggak suka, dislike aja. Waktu itu teman saya bilang, katanya ya harus izin lah ke istri apa segala macam. Kalau saya enggak gitu. Kalau saya punya karyawan misalnya
yang apa-apa minta izin dulu, saya suruh lembur misal dan saya bayar uang lemburnya, kemudian dia minta izin dulu ke istri, udah saya pecat tanpa pesangon itu kalau saya gitu. Gitu. Jadi kira-kira masalah itu 3 ya teman-teman ya, gitu yang buat mispersepsi. Teman-teman silakan baca lagi peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1983 itu kenapa bisa terbit itu izin itu, dan izinnya pada pejabat bukan ke istri, itu karena inisiatif Ibu Tin gitu, sepengetahuan saya gitu. Silakan koreksi kalau teman-teman kurang sependapat. Dan ada lucunya gitu, peraturan pemerintah nomor 10 tahun 83 itu ditetapkannya tanggal 21 April, itu sama dengan Hari Kartini katanya, emansipasi wanita, yang menurut saya juga lucu. Emansipasi wanita itu lucu banget kalau menurut saya loh ya gitu. Yang kedua, kemudian itu tidak ada di referensi agama manapun apa-apa tuh harus minta izin ke istri. Analoginya kalau buat saya sih, masa kepala keluarga kan laki, masa suami minta izin kepada bawahannya? Di mana-mana juga staf lah yang minta izin ke atasan, atasan tuh pemberitahuan, jangan dibolak-balik. Pak, saya mau ke mall, kamu di mana? Saya di mall. Itu pemberitahuan gitu. Yang ketiga, motifnya. Kalau ada wanita yang ngomong ke Anda, teman-teman saya, misalnya bilang apa-apa harus izin ke saya, motifnya itu bukan cinta, motifnya duit. Sebenarnya dia perempuan matre gitu kalau menurut saya. Dan perempuan wajar-wajar aja matre, tapi harus ada unsur cinta ketika dia bareng dengan lelakinya gitu. Gitu kira-kira saya sampaikan. Saya pengen latihan drone lagi, terbangin drone. Saya dari kemarin ini nih, saya beli Radio Master ini belum saya tes terbang sini. Om, ini keren banget loh. Ini bisa tuh kan. Tuh, lihat. Mantap, asik banget. Dengan izin saya terbang dulu teman-teman ya. Awesome.